Kusiram teman kantorku dengan kuah bakso panas saat menghina suamiku penjual bakso tikus. Hari itu kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena AC yang terlalu kuat atau karena suasana hati yang pelan-pelan mengabur sejak pagi. Aku sedang fokus menyusun laporan bulanan di meja kerjaku. Jemariku menari di atas keyboard dengan ritme yang teratur, sampai suara tawa khas Melinda memecah keheningan. Tawa yang tajam dan sedikit dibuat-buat, seperti sedang mencari perhatian yang tidak perlu. Gue tadi lihat gerobak bakso yang kayaknya punya suaminya Dinda deh, kata Melinda keras-keras, sengaja agar semua di ruangan bisa dengar. Aku menoleh sekilas, tapi tetap berusaha tenang. Gue penasaran itu bakso dari daging apa? Ya? Jangan-jangan daging tikus, sambungnya sambil tertawa geli, lalu disambut kekahan Sofyan dan Arum. Makanya, Din, kata Sofyan menimpali, bilangin suamimu, kalau mau jualan tuh yang bersih. Jangan asal-asalan. Sekarang makanan jalanan kan lagi diawasi. Tuh. Aku menutup laptopku pelan. Bukan karena selesai, tapi karena jantungku mulai berdetak lebih kencang. Sakit hati ini mulai merambat, seperti api kecil yang menyala di dalam dada. Aku tahu suamiku bukan siapa-siapa, hanya penjual bakso keliling, dengan gerobak kecil dan semangat besar. Tapi itu bukan alasan untuk menghina pekerjaannya, apalagi menuduh tanpa bukti. Arum ikut menambahkan bumbu pada ejekan mereka. Ya ampun, Din, kamu cantik-cantik, lulusan universitas bagus. Masa sih dapetnya penjual bakso? Nggak nyesel. Aku menggenggam tangan erat-erat di bawah meja. Kupaksa senyum kecil. Aku tahu jika aku membalas sekarang, mereka akan bilang aku baper, tidak profesional, atau bahkan lebay. Aku memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena aku sedang belajar mengendalikan emosi. Tapi aku juga tahu, diamku ini bukan berarti aku akan lupa. Kata-kata mereka terekam jelas di kepala, sejelas rasa asin air mata yang kutahan untuk tidak jatuh. Saat makan siang, aku membuka bekal bakso buatan Mas Tony, suamiku tercinta. Aromanya menggoda, uap hangatnya naik pelan dari wadah plastik. Tapi sebelum aku sempat menyendok kuah pertamaku, Melinda berseru sambil mencium bau. Ih, jangan-jangan ini yang dari daging tikus tadi. Tawa mereka meledak lagi. Aku menatap mangkuk bakso itu lama. Di sana ada cinta, ada perjuangan. Ada peluh Mas Tony yang bangun sejak subuh, menggiling daging, meracik bumbu, dan meracik kuah kaldu. Tapi di mata mereka, semua itu hanya lelucon murahan. Hari itu aku tidak makan, bukan karena tidak lapar, tapi karena bakso itu terasa terlalu mulia untuk disentuh dengan tangan yang gemetar karena marah. Aku tahu ini baru permulaan. Tapi aku juga tahu, dari sinilah semuanya akan berubah. Mereka mengira aku lemah, tapi mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Sore itu, langit mendung seperti hatiku. Hujan belum turun, tapi awannya menggantung berat, seperti membawa beban yang sama seperti yang kami rasakan. Mas Tony pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, lebih dari sekadar lelah fisik. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku langsung menghentikan kegiatan memasak dan mendekatinya. Ada apa, Mas? Tanyaku pelan, menyentuh lengannya. Dia menarik napas panjang sebelum menjawab. Gerobakku dilempari batu, Din. Untung enggak kena aku, tapi kaca wadah baksonya pecah. Kuah tumpah semua. Hatiku seperti diremas. Seketika itu juga,
Aroma tumisan bawang di dapur berubah menjadi hambar. Aku tahu ini bukan kejadian biasa. Ini bukan sekadar ulah anak nakal atau orang iseng. Ini sudah kesekian kalinya Mas Tony mendapat gangguan saat berjualan. Minggu lalu, rodanya dikempesi. 2 hari lalu, ada yang mengancam minta uang keamanan. Dan kini, ada yang merusak gerobaknya terang-terangan. Aku rasa ada yang sengaja. Din, ada yang enggak suka aku jualan di sana. Lanjutnya lirih. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, aku melihat Mas Tony yang biasanya ceria dan optimis, terlihat goyah. Tangannya yang biasa gesit menggiling daging dan menyendok kuah bakso, kini gemetar saat membuka botol air minum. Aku bisa perbaiki gerobaknya besok, tambahnya buru-buru, seperti sedang menenangkan diriku. Tapi aku tahu, dia sedang menenangkan dirinya sendiri. Seketika ingatanku kembali ke kantor. Ke Melinda, Sofyan, dan Arum yang terus-terusan menghina pekerjaan Mas Tony. Yang menyebar gosip seolah-olah bakso suamiku mengandung daging ilegal. Yang memperolok hidupku seolah aku wanita malang karena bersuamikan penjual makanan keliling. Dan tiba-tiba semuanya terasa tidak kebetulan. Mas, kataku sambil menahan emosi. Kamu ingat enggak waktu minggu lalu kamu cerita ada orang yang ngintipin kamu dagang terus kabur pas kamu tanya? Mas Tony mengangguk pelan. Iya, pikirku anak-anak iseng aja. Aku menatap keluar jendela. Hujan akhirnya turun, tapi bukan hanya dari langit. Di dalam hatiku, badai sedang mulai menggulung pelan-pelan. Aku tahu aku tidak bisa diam. Ini bukan cuma soal gerobak atau bakso. Ini soal harga diri keluarga kami. Soal jerih payah yang diremehkan. Soal kesombongan orang-orang yang merasa lebih tinggi hanya karena mereka duduk di balik meja kantor. Sementara itu, di kantor, tekanan tidak mereda, malah semakin menjadi. Di jam makan siang, saat aku sedang memanaskan bekalku, lagi-lagi bakso buatan Mas Tony, Sofyan menyenggolku dan berkata, "Masih bangga ya, bawa makanan dari gerobak keliling?" Aku menoleh perlahan, dan untuk sejenak, aku hampir membalas. Tapi aku tahan. Aku harus bermain lebih cerdas. Belum saatnya. Aku tahu, mereka sedang menunggu aku marah. Tapi mereka lupa, yang diam itu bukan berarti tidak bisa melawan. Aku hanya sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sore itu, aku pulang dengan dada sesak, pikiran berputar, dan tekad yang mulai membara. Mereka pikir ini hanya permainan kecil. Tapi mereka belum tahu siapa yang mereka ganggu. Mereka belum tahu bahwa ketika seorang istri dan ibu merasa keluarganya dilukai, dia bisa berubah menjadi badai yang tak terhentikan. Aku duduk di pantry kantor, tangan menggenggam cangkir kopi yang masih mengepul, sementara pikiranku penuh dengan amarah yang selama ini kutahan. Seminggu terakhir, semua terasa seperti siksaan psikologis. Setiap langkahku terasa diawasi. Setiap kata yang keluar dari mulutku selalu dicari celahnya untuk dijadikan bahan olokan. Mereka, Melinda, Sofyan, Arum, bukan hanya menghina suamiku, tapi juga perlahan-lahan mencoba meruntuhkan harga diriku. Tapi hari ini berbeda. Hari ini aku tidak datang ke kantor hanya untuk bekerja. Aku datang dengan niat yang lain. Aku tahu aku tidak bisa mengubah cara berpikir mereka dengan nasihat atau kata-kata baik. Mereka tidak layak mendapatnya. Yang mereka butuhkan adalah pelajaran. Melinda duduk di meja makan bersama 2 rekan kantorku yang lain. Dia sedang tertawa.
Lagi. Aku tahu tawa itu bukan karena sesuatu yang benar-benar lucu. Itu adalah tawa sinis yang dibuat-buat. Tawa orang yang merasa dirinya lebih tinggi. Di hadapannya, laptop kerjanya terbuka. Aku tahu betul hari ini dia harus menyelesaikan laporan besar untuk presentasi sore. Laporan itu penting. Bisa jadi penentu naik turunnya performa departemennya. Dan saat itulah, kesempatan datang. Aku berjalan perlahan, menatap mereka sambil pura-pura tersenyum. Di tangan, aku membawa cangkir kopi panas. Bukan kopi kantin, tapi buatan sendiri yang kutaruh dalam termos agar tetap panas lebih lama. Bukan untuk diminum, tapi untuk pelajaran pertama. Melinda, hati-hati ya. Kopi ini panas banget, kataku sambil berlalu di belakangnya. Dia hanya menoleh sekilas dengan ekspresi malas. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, tanganku tak sengaja terpeleset. Atau setidaknya begitulah kelihatannya, dan cangkir itu tumpah lurus ke arah laptopnya. Cairan coklat gelap itu menyiram keyboard dan sebagian layar, membuat suara BZZZT kecil yang langsung diikuti oleh matinya layar laptop. Melinda melompat dari duduknya, menjerit histeris seperti baru saja dilempari ular. Astaga, Dinda! Gila kamu ngapain? Teriaknya sambil memeriksa laptopnya yang mulai berasap ringan. Aku pura-pura panik. Ya ampun. Maaf banget. Aku nggak sengaja. Mel. Tadi tanganku slip. Rekan-rekan lain mulai berdatangan, tertarik oleh keributan itu. Aku tetap mempertahankan wajah polosku, meski di dalam dada ada sensasi puas yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang bisa menuduhku sengaja. Gerakan tanganku terlalu natural. Reaksiku terlalu tepat. Aku sudah latihan semalam di rumah, menumpahkan air ke meja agar terlihat natural. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa membuktikan. Melinda sibuk memaki, tapi saat manajer masuk dan melihat semua kekacauan itu, ekspresinya lebih fokus pada Melinda yang tidak punya backup file laporan, daripada padaku yang disebut ceroboh. Dan disitulah letak kemenanganku. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lega. Ini baru permulaan. Tapi dari satu tumpahan kopi itu, aku menyadari satu hal. Membalas mereka secara diam-diam memberikan rasa kepuasan yang tidak bisa kubeli. Bukan karena aku pendendam, tapi karena aku percaya. Keadilan, jika tidak turun dari langit, harus kita bangun sendiri dari tanah. Dan aku siap menjadi arsitek dari kehancuran mereka. Beberapa hari setelah insiden kopi itu, suasana kantor berubah. Tidak secara dramatis, tapi cukup terasa bagi seseorang yang peka akan bahasa tubuh dan perubahan energi. Melinda tidak hanya marah, tapi kini lebih diam, lebih waspada. Aku tahu, dia mulai curiga. Meskipun tak bisa membuktikan apa-apa. Tapi di balik tatapan tajamnya setiap kali aku lewat, aku melihat ketakutan kecil yang mulai tumbuh di matanya. Dan itu cukup untuk membuatku tersenyum diam-diam. Namun, aku tidak sempat menikmati kemenangan kecil itu terlalu lama. Karena seperti binatang yang terluka, Melinda tak akan tinggal diam. Dan aku tahu, dia pasti akan balas. Ternyata, balasannya jauh lebih busuk dari yang kubayangkan. Semua berawal saat aku masuk ke ruang rapat kecil untuk memeriksa draft promosi jabatan yang kabarnya akan diumumkan bulan depan. Tapi saat aku membuka file laporan presentasiku di komputer kantor, file yang seharusnya aman, aku melihat sesuatu yang aneh. Data yang kukumpulkan selama sebulan penuh telah diubah. Angkanya dimanipulasi,
Grafiknya dirusak, dan ada bagian yang membuatku seolah mencuri ide presentasi dari departemen lain. Aku langsung paham. Ini sabotase. Kepalaku panas. Tanganku gemetar. Tapi aku menarik napas dalam-dalam. Ini jelas bukan kerjaan acak. Ini rencana. Sistematis. Rapi. Dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham betul tentang fileku dan jadwalku. Dan tentu saja, hanya orang-orang yang selama ini berusaha menjatuhkanku. Melinda, Sofyan, dan Arum. 1 jam kemudian, saat aku keluar dari ruang server kecil setelah mengembalikan versi file cadangan yang kusimpan secara pribadi, aku mendengar percakapan mereka di ruang pantry. Mereka tidak sadar aku sudah berdiri di balik rak majalah. Kalau dia sampai dipromosin, gue muntah sih. Suara Melinda terdengar tajam. Kita harus pastiin dia jatuh sebelum pengumuman keluar, sahut Arum. Gue udah bikin laporan palsu soal si Dinda ke HR. Gue bilang dia suka ngambil data tanpa izin. Bagus, kata Sofyan. Biar dia tahu rasanya diinjak. Biar dia balik ke tempatnya. Jadi istri penjual bakso, bukan calon manajer. Aku berdiri kaku. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Bukan hanya karena penghinaan terhadap diriku, tapi karena betapa liciknya mereka bermain. Mereka tak hanya mau menjatuhkanku. Mereka ingin menghancurkan semua yang kuperjuangkan, termasuk Mas Tony. Dan yang paling menjijikan, aku tahu sebagian besar rekan kantor lainnya hanya diam. Beberapa bahkan menikmati drama ini, menonton dari pinggir sambil menggosok-gosok layar ponsel, menunggu jatuhnya si Dinda yang sok kuat. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka tunggu bukanlah kejatuhanku, tapi kebangkitan dari seseorang yang mereka remehkan terlalu lama. Malam itu, aku pulang tanpa suara. Mas Tony masih di dapur, menyiapkan bumbu untuk dagangan besok. Bau bawang putih dan lada memenuhi rumah kecil kami. Wajahnya berkeringat, tapi tetap tersenyum saat melihatku. Aku tersenyum balik, tapi dalam pikiranku, perang sudah dimulai. Aku menatap wajah suamiku lama sekali malam itu, dan dalam hati aku bersumpah, mereka semua akan merasakan sendiri apa rasanya dihina, dijatuhkan, dan diludahi oleh dunia yang pernah mereka kendalikan. Tapi aku tidak akan marah. Tidak secara terang-terangan. Aku akan menjadi senyuman yang mereka anggap tidak berbahaya. Dan dari situlah kehancuran mereka akan dimulai. Pagi itu matahari belum sepenuhnya terbit saat Mas Tony bersiap-siap mendorong gerobaknya keluar. Seperti biasa, dia mengenakan kaos oblong abu-abu favoritnya, yang sudah agak pudar warnanya tapi tetap menjadi saksi kerja kerasnya setiap hari. Tangannya sibuk mengecek roda, memastikan wadah kuah sudah tertutup rapat, dan mengelap kaca display yang selalu dibanggakannya. Aku berdiri di depan pintu, mengamati geraknya yang teratur. Hati-hati ya, Mas, kataku sambil menyerahkan botol air minum yang sudah kupersiapkan sejak subuh. Dia tersenyum, mencium keningku sebentar. Doain laris. Ya. Aku mengangguk. Tapi entah kenapa, pagi itu dada terasa sesak. Ada sesuatu yang mengganjal. Firasatku tidak enak. Seperti bayangan gelap yang berusaha mengendap-endap masuk ke dalam kebahagiaan kecil kami. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, teleponku berdering saat sedang berada di toilet kantor. Nomor Mas Tony. Nafasku tercekat seketika. Aku segera mengangkat, dan suara di ujung sana terdengar kacau, terguncang. Din. Gerobaknya dihancurin orang.
Mereka siram kuah ke jalan, pecahin kaca, lempar panci. Din, aku nggak tahu harus gimana. Dunia seolah berhenti berputar. Suaranya pecah, bergetar, dan aku bisa mendengar suara langkah orang-orang di sekelilingnya yang riuh. Entah siapa yang melakukan, tapi satu hal pasti, ini bukan kejadian acak. Ini penyerangan terencana, kejam. Aku buru-buru keluar dari toilet, berjalan cepat keluar kantor tanpa banyak bicara. Rasanya ingin berteriak. Aku bahkan tidak peduli dengan jadwal kerja atau deadline. Yang kupikirkan hanya suamiku yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan wajah penuh luka emosional, menatap reruntuhan mimpinya yang berserakan di aspal. Ketika aku sampai di tempat kejadian, air mataku menetes begitu saja. Kaca pecah berserakan. Panci besar terguling. Kuah bakso mengalir pelan seperti luka yang tak bisa ditutup. Di tengah semua itu, Mas Tony duduk bersandar pada tiang listrik. Wajahnya tertunduk, matanya merah. "Maaf ya, Din," bisiknya. "Aku udah jaga, tapi mereka datang tiba-tiba. 4 orang, pakai helm, bawa balok." Aku langsung memeluknya. "Ini bukan salah Mas. Ini salah mereka." Dan saat aku mengatakan itu, pikiranku langsung mengarah ke satu nama, Melinda. Tidak masuk akal jika preman-preman itu datang hanya karena urusan tempat mangkal atau lahan berjualan. Selama ini Mas Tony selalu baik pada siapapun, bahkan sering berbagi makan siang dengan tukang parkir atau pengamen. Tapi setelah hinaan dan rencana jahat di kantor, lalu tiba-tiba gerobak ini dihancurkan? Terlalu kebetulan. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu. Mas Tony sudah tertidur. Kelelahan bukan karena fisik, tapi karena beban mental yang begitu berat. Di tanganku, aku memutar ulang rekaman kamera CCTV tetangga yang sempat merekam 4 orang berhelm mengendap ke arah gerobak. Wajah mereka tidak terlihat, tapi gerak-geriknya familiar. Gerakan orang yang dibayar untuk menjatuhkan seseorang. Aku mendadak yakin, mereka tidak hanya ingin menghancurkan karierku, tapi juga hidupku. Dan mulai malam itu, aku berhenti jadi Dinda yang diam dan sabar. Aku mulai menyusun langkah-langkah balasan. Tapi bukan balasan yang frontal. Mereka sudah berani menyentuh kehidupanku yang paling suci, pekerjaan jujur suamiku, dan itu berarti tidak ada lagi ruang untuk ampun. Mereka mengira aku akan menangis, lalu menyerah. Tapi aku sudah selesai jadi korban. Sekarang giliranku membuat mereka kehilangan sesuatu yang mereka anggap paling aman, reputasi. Hari-hari setelah insiden perusakan gerobak itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang, tapi bukan mimpi yang membuatku takut, melainkan yang membuatku semakin sadar, aku tak bisa lagi hanya bertahan. Aku harus menyerang. Pelan-pelan, diam-diam, tapi tepat sasaran. Aku mulai menjalani hariku seperti biasa di kantor. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Senyumku tetap terukir. Tapi di baliknya, aku mulai merancang sesuatu. Aku sudah selesai menjadi perempuan baik-baik yang hanya menerima kenyataan. Sekarang, aku akan menjadi perempuan yang menciptakan kenyataan baru untuk mereka. Langkah pertamaku adalah pengamatan. Aku belajar dari mereka bahwa yang paling berbahaya bukan serangan keras, tapi yang datang diam-diam, tanpa suara, tanpa bisa dituduh. Aku mencatat kebiasaan mereka. Arum sering bekerja lembur, meninggalkan laptop terbuka begitu saja. Sofyan suka menyimpan dokumen penting di flash disk kecil warna merah yang diselipkan di belakang keyboard. Dan Melinda,
Melinda yang terlalu percaya diri, sering bergosip dengan pacarnya melalui email kantor, seolah sistem perusahaan tidak punya log server. Malam-malam setelah bekerja, aku mulai mengakses catatan laporan keuangan dari sistem, menganalisis data yang sudah lama mencurigakan. Aku bukan anak ekonomi, tapi aku cukup paham pola. Dan Arum, yang selama ini berpura-pura perfeksionis dalam data anggaran, ternyata suka menggelembungkan nominal pengadaan barang. Tidak besar, tapi cukup konsisten untuk disebut manipulasi. Aku menyimpan semua bukti itu dalam folder terenkripsi dengan nama tak mencolok, Proposal Meeting 2021. Untuk Sofyan, balasanku lebih personal. Aku tahu dia akan presentasi produk ke klien besar pekan depan. Satu malam, aku menyelinap ke ruang meeting sebelum dia datang, mematikan sambungan listrik ke proyektor, lalu dengan hati-hati menyelipkan kabel HDMI ke port yang rusak. Saat hari presentasi tiba, Sofyan tampak panik, berkeringat, dan akhirnya mengandalkan catatan manual yang tak lengkap. Klien kecewa. Atasan murka. Aku duduk di pojok ruangan, tampak cemas tapi dalam hati puas. Sementara itu, gosip tentang Melinda juga mulai kubentuk seperti lukisan gelap yang perlahan disusun. Aku menyebarkan petunjuk kecil ke orang-orang kantor. Lo denger nggak sih katanya pacarnya Melinda tuh sering jalan sama cewek lain? Atau, katanya si Melinda tuh sering nulis hal-hal nakal di email kantor. Tak perlu banyak. Gosip bekerja seperti benih kecil yang tumbuh liar ketika ditanam di tanah basah penuh rasa ingin tahu. Dan ketika orang mulai mencari sendiri, maka kehancuran sudah tinggal menunggu waktu. Setiap malam aku pulang dengan wajah lelah, tapi bukan karena tekanan, melainkan karena strategi. Mas Tony tidak tahu semua yang kulakukan, dan aku memilih tidak memberitahunya. Dia masih sibuk memperbaiki gerobak yang rusak, menyewa tukang las, mengatur ulang modal kecil kami, dan berusaha bangkit tanpa dendam. Tapi aku bukan dia. Dan itulah kenapa kami pasangan yang seimbang. Di cermin kamar mandi setiap malam, aku menatap wajahku. Dinda yang dulu penuh toleransi, kini penuh rencana. Bukan karena aku berubah jadi jahat, tapi karena aku lelah jadi baik kepada orang-orang yang tidak mengenal kebaikan. Aku bukan lagi sekadar istri penjual bakso. Aku adalah seseorang yang akan menghancurkan musuhku, satu demi satu, dengan cara yang mereka takkan pernah duga. Dan ini baru permulaan. Arum selalu tampak tenang. Dia tipe rekan kerja yang terlihat seperti tak pernah melakukan kesalahan. Rambutnya selalu rapi, kemejanya disetrika dengan sempurna, dan cara bicaranya manis di permukaan, tapi menusuk saat kau lengah. Dia adalah orang yang senang memoles dirinya dengan pujian, bahkan jika itu berarti menjatuhkan orang lain secara diam-diam. Selama ini, aku hanya memperhatikan dari jauh bagaimana dia sering menyalahkan staf junior saat terjadi kesalahan anggaran, padahal akulah yang tahu, dia sendirilah biang keladinya. Aku telah mengumpulkan cukup bukti. File-file yang dia edit, tanggal akses yang mencurigakan, dan tangkapan layar dari sistem keuangan yang menunjukkan ada dana yang dialihkan ke rekening yang tidak sesuai prosedur. Aku tidak asal menuduh. Aku menunggu waktu yang tepat, saat dia merasa paling aman. Dan waktu itu datang, rapat audit triwulan. Aku menyerahkan semua bukti itu ke kepala bagian keuangan, secara anonim. Aku tahu mereka akan menginvestigasi, dan aku tahu juga bahwa mereka akan menyelidiki secara diam-diam terlebih dahulu. Aku tidak ingin Arum dipecat saat itu juga. Tidak, itu terlalu cepat. Aku ingin dia ketakutan dulu.
Aku ingin dia merasakan tatapan mencurigakan dari orang-orang sekelilingnya. Aku ingin dia mulai bertanya-tanya, siapa yang tahu? Siapa yang membocorkan ini? Dan itulah yang terjadi. Dalam seminggu, Arum mulai berubah. Senyumnya menjadi lebih kaku. Suaranya sedikit gemetar saat memimpin rapat kecil. Dia sering menatap layar laptop lebih lama dari biasanya, seolah takut ada sesuatu yang muncul tiba-tiba dari layar itu. Ia bahkan sempat menyembunyikan flash disk ke dalam bra. Kupikir itu hanya dilakukan dalam film, tapi Arum panik sungguhan. Puncaknya datang di hari Senin pagi. Kantor kami lengang, tapi tiba-tiba Arum dipanggil ke ruang manajer. Lama. Hampir 1 jam. Semua orang mulai bisik-bisik. Aku duduk di meja kerjaku, mengetik laporan dengan ekspresi biasa. Tapi dalam hatiku, ada rasa puas yang tak bisa dibendung. Bukan karena aku membencinya secara pribadi, tapi karena dia adalah simbol dari semua ketidakadilan yang selama ini kutahan. Ketika pintu ruang manajer terbuka, wajah Arum pucat. Tangannya gemetar saat membereskan barang-barangnya. Tak ada satupun dari rekan-rekan kerja yang menanyakan apa yang terjadi. Semua tahu, tapi semua diam. Itulah dunia kantor. Ketika kau jatuh, tak ada tangan yang benar-benar ingin menolongmu. Bahkan Melinda dan Sofyan pun tidak berani mendekat. Arum pergi tanpa pamit, membawa tas kerja dan mungkin, untuk pertama kalinya, rasa takut bahwa dunia ternyata tidak bisa dikendalikan selamanya. Dan aku menatap keluar jendela. Langit mendung, tapi dalam dadaku, ada mentari kecil yang hangat. 1 sudah jatuh. Masih 2 lagi. Sofyan berbeda dari Arum. Kalau Arum diam-diam berbahaya, maka Sofyan adalah jenis pria yang berbahaya karena terlalu percaya diri. Ia menyimpan pesona tipis yang membuatnya sering jadi pusat perhatian saat rapat, walau sebenarnya yang dia jual hanya suara lantang dan opini yang nyaris tak berdasar. Dia senang tampil, senang merasa penting. Tapi yang paling menyebalkan dari Sofyan adalah kebiasaannya merendahkan orang lain sambil tersenyum, seolah-olah ucapannya hanya candaan yang tidak perlu ditanggapi serius. Termasuk ketika dia berkata bahwa suamiku cuma tukang jualan yang gak punya masa depan. Tapi aku bukan lagi Dinda yang diam. Aku tahu Sofyan punya kelemahan. Dia terlalu suka didengar. Dan orang yang terlalu suka bicara biasanya akan menyimpan banyak celah dalam kata-katanya. Maka aku mulai memancingnya secara halus, berkomentar tentang atasan kami yang kaku, pura-pura menyindir sistem kerja kantor yang membosankan, atau bahkan melempar candaan kecil tentang proyek yang menurutku nggak masuk akal. Dan seperti yang kuduga, dia akan menimpali, dengan nada lebih tajam dan lebih sembrono. Aku merekam semuanya. Bukan dengan alat canggih, hanya aplikasi perekam di ponsel yang kusembunyikan dalam tas kerja yang kutaruh di meja. Percakapan saat makan siang, saat dia mengeluh tentang proyek yang cuma buat menyenangkan bos yang suka pencitraan. Saat dia bilang, kalau bukan karena atasan kita cari muka, gue udah cabut dari dulu. Dan puncaknya, saat dia menyebut nama-nama rekan kerja yang menurutnya cuma numpang hidup doang di perusahaan ini. 1 minggu setelah itu, aku menyalin rekaman-rekaman tersebut ke akun email palsu yang kubuat khusus untuk satu tujuan, mengirimkannya ke grup kantor secara anonim. Pukul 10.30 pagi di hari Jumat, notifikasi bunyi serempak di kantor. Grup WhatsApp kantor yang biasanya hanya dipenuhi info kerja dan lelucon garing tiba-tiba meledak. Semua membaca pesan dari Anonymous yang hanya berisi 1 kalimat. Kalau ini suara kamu, Sofyan,
Sebaiknya minta maaf ke semua orang sebelum mereka dengar semuanya. Diikuti oleh satu file audio berdurasi 3 menit. 3 menit yang menghancurkan hidup Sofyan. Beberapa orang tertawa saat mendengar isi rekaman. Yang lain menatapnya dengan jijik. Atasannya langsung memanggilnya ke ruang HR siang itu juga. Tapi yang lebih menyakitkan bagi Sofyan bukanlah panggilan itu, melainkan cara rekan-rekan kantor mulai menjauh darinya, seolah ia membawa penyakit yang tak bisa disembuhkan. Tidak ada lagi tepukan di bahu saat ia masuk ruangan. Tidak ada lagi tawa saat dia bersuara. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Sofyan sempat mencoba menyangkal. Katanya, itu suara yang diedit. Tapi semua tahu, itu suara aslinya. Nada angkuhnya terlalu khas untuk dipalsukan. Hari Senin berikutnya, dia datang lebih pagi dari biasanya. Duduk sendirian. Tak bicara. Wajahnya menegang. Dan matanya tidak lagi menatap siapapun. Ia hanya duduk dan mengetik sesuatu di laptop. Mungkin laporan pembelaan. Mungkin permintaan maaf yang takkan dibaca. Aku tidak ikut menyaksikan saat dia akhirnya diminta mengambil cuti tanpa batas. Aku sedang di ruang arsip, memeriksa dokumen, atau lebih tepatnya, berpura-pura sibuk sambil menahan senyum. Bukan karena aku kejam, tapi karena ini adil. Satu lagi sudah jatuh. Tinggal satu. Dan aku sudah menyimpan senjata terakhirku untuk Melinda. Yang paling menyakitkan selalu datang di akhir. Melinda selalu merasa dirinya di atas angin. Dengan dandanan mencolok, sepatu hak tinggi yang selalu berbunyi setiap ia melangkah, dan tawa nyaring yang terdengar hingga pantry, ia tampil seperti ratu kecil di kantor ini. Semua orang tahu dia suka bergosip, suka menilai hidup orang, dan suka menjatuhkan orang lain di balik senyum tipisnya. Tapi lebih dari itu, Melinda bangga pada satu hal yang paling sering dia pamerkan, pacarnya. Dion itu kerja di startup luar, gajinya 2 digit. Katanya suatu siang sambil memamerkan foto berdua di Bali. Aku hanya menanggapi dengan senyum kecil. Di balik layar, aku sudah menyimpan bukti, screenshot pesan-pesan Melinda ke pria lain yang bukan Dion. Bukti-bukti yang dia simpan dengan bodoh di email kantor. Satu nama muncul berulang kali. Eric, staf IT freelance yang dulu sempat magang di kantor kami. Obrolan mereka jelas, mesra, dan tak jarang vulgar. Saat pertama kali aku membaca isi chat mereka, aku terdiam. Tidak karena terkejut, tapi karena melihat ironi yang begitu indah. Melinda, yang begitu lantang menghakimi suamiku dan pekerjaannya, ternyata bermain api di belakang pacarnya sendiri. Aku tidak perlu mengarang cerita untuk menghancurkannya. Dia sendiri yang sudah menggali kubur. Aku hanya perlu menyulut percikan terakhir. Dion bukan orang kantoran, tapi ia cukup aktif di media sosial. Aku buat akun anonim, mengirimkan tangkapan layar pesan-pesan Melinda dengan Eric, dengan waktu dan tanggal lengkap. Aku tahu risikonya, tapi aku juga tahu, pria seperti Dion tidak akan tinggal diam saat harga dirinya diinjak. Hari Jumat siang, saat kami sedang mengadakan rapat kecil di ruang serbaguna, pintu ruangan tiba-tiba terbuka keras. Semua kepala menoleh. Dan di sana, berdiri Dion, dengan wajah muram, mata tajam, dan secari kertas di tangannya. Melinda langsung berdiri. Panik. Dion, kamu ngapain kesini? Tanyanya, tergagap. Tanpa menjawab, Dion melempar printout tangkapan layar itu ke meja. Semua orang menatapnya, membeku. Beberapa bahkan menahan napas.
Kamu pikir aku nggak tahu kamu selingkuh sama cowok magang itu? Mel? Suaranya lantang. Kamu pikir kamu bisa terus bohong sambil pamer ke semua orang seolah kamu paling sempurna? Wajah Melinda langsung merah padam. Dia mencoba tertawa kecil, pura-pura tenang, tapi suaranya gemetar. Itu bukan aku. Itu. Jangan bohong lagi. Dion memotong tajam. Hubungan kita selesai. Sekarang. Dan kamu bisa terus main drama di kantor ini, karena itu satu-satunya panggung yang tersisa buat kamu. Lalu dia pergi. Begitu saja. Meninggalkan keheningan yang menusuk dan Melinda yang berdiri kaku di tengah ruangan. Seperti patung yang baru saja kehilangan makna hidupnya. Tak ada yang membela. Tak ada yang berkata sepatah kata pun. Semua tahu. Semua sadar. Karma sedang bekerja. Setelah kejadian itu, Melinda tak lagi seceria dulu. Ia datang ke kantor dengan make up setipis mungkin, tanpa sepatu hak, dan tanpa suara tawa. Ia duduk di pojokan, jarang bicara, dan lebih sering menunduk menatap layar. Ia tak lagi mengomentari makanan orang, tak lagi berbicara soal liburan, dan yang paling kentara, dia tak pernah menyebut nama Dion lagi. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu rasa itu, rasa kehilangan harga diri di depan orang banyak. Tapi bedanya, aku tidak pernah menjatuhkan orang duluan. Dan saat ini, Melinda hanya menuai apa yang dia tabur. 3 dari mereka kini sudah jatuh. Dan aku belum selesai. Setelah kejadian dengan Melinda, Sofyan, dan Arum, hidup kami mulai berubah secara perlahan. Tentu saja, aku merasa puas melihat karma menimpa mereka satu persatu. Namun ada satu hal yang lebih penting bagiku sekarang. Kebangkitan Mas Tony. Bisnis bakso yang selama ini dijalani dengan penuh perjuangan mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan yang tak pernah kami duga sebelumnya. Dan ini bukan hanya karena kualitas bakso yang memang enak. Aku tahu, aku yang harus bergerak cepat untuk membawa semuanya ke arah yang lebih besar. Sejak gerobak bakso Mas Tony dirusak, kami sempat putus asa. Mas Tony bahkan sempat berpikir untuk berhenti. Tetapi aku, dengan segala cara, meyakinkannya bahwa ini bukan akhir. Aku tahu aku harus mendukungnya, tapi bukan hanya dengan kata-kata. Aku harus melakukan sesuatu. Aku mulai berpikir lebih besar. Tidak cukup hanya menjual bakso di gerobak. Kami butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa mengangkat nama Mas Tony dan membuka pintu lebih lebar. Aku mulai dengan memanfaatkan media sosial. Awalnya, Mas Tony ragu. Dinda, buat apa juga pakai Instagram segala? Orang-orang kan cuma datang buat makan, katanya waktu itu, sambil menyendok bakso ke dalam mangkuk. Buat apa ribet? Kan cuma jualan di pinggir jalan. Aku tersenyum mendengarnya, lalu menjelaskan dengan sabar. Mas, kamu nggak ngerti, ya? Bakso kamu enak. Orang-orang di luar sana perlu tahu. Banyak yang cuma perlu sedikit alasan buat coba. Media sosial bisa jadi alat kita buat nyampein itu. Dengan sedikit meyakinkan, akhirnya Mas Tony setuju. Aku membuat akun Instagram dan mulai memposting foto-foto bakso yang dibuatnya. Aku tak hanya menunjukkan bentuk baksonya, tapi juga proses di balik layar. Bagaimana Mas Tony memilih bahan-bahan segar, bagaimana dia meracik kuah yang penuh rasa, dan bagaimana ketulusan hatinya dalam setiap mangkuk yang disajikan. Aku menambahkan cerita tentang bagaimana bisnis bakso ini dimulai, tentang perjalanan kami yang penuh rintangan, tentang mimpi-mimpi yang masih ingin kami capai.
Tanpa disangka, akun Instagram itu mendapat perhatian. Awalnya hanya beberapa orang teman yang mengikuti, tapi kemudian mulai ada orang asing yang bertanya-tanya, komen, dan bahkan datang ke gerobak kami. Hari demi hari, jumlah pengikut akun tersebut meningkat. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa food blogger terkenal mulai mengunjungi gerobak kami. Mereka memotret, menulis ulasan positif, dan menyebarkannya ke ribuan pengikut mereka. Itu seperti ledakan. Setiap hari, ada lebih banyak pelanggan datang. Bahkan mereka rela mengantri di bawah terik matahari hanya untuk mencicipi bakso kami. Mas Tony tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Aku melihat matanya berbinar-binar. Tak lama setelah itu, kami bahkan mendapat tawaran untuk membuka cabang di beberapa tempat. Aku yang saat itu terus mengelola akun media sosial dan melakukan promosi, merasa bangga. Kami bukan hanya sekadar bertahan, kami mulai berkembang. Namun, di balik semua kesuksesan ini, aku tidak bisa melupakan apa yang sudah kulakukan pada teman-teman kantorku. Aku tidak pernah berniat untuk menghancurkan hidup mereka. Tapi aku tahu mereka sendiri yang memilih untuk menghina Mas Tony. Aku pernah merasa tidak adil, tapi sekarang aku sadar, apa yang aku lakukan adalah pembalasan yang pantas. Karma memang selalu datang dengan cara yang tak terduga. Bulan demi bulan berlalu, dan semakin banyak pelanggan yang datang. Tak hanya dari dalam kota, tapi bahkan dari luar kota yang sengaja datang hanya untuk mencicipi bakso Mas Tony. Bahkan beberapa selebriti media sosial ikut mempromosikan bisnis kami. Itu adalah titik balik. Kami akhirnya bisa membuka kedai permanen dengan desain yang sederhana namun nyaman. Jauh lebih baik daripada gerobak yang dulu. Keuntungan terus mengalir. Dan Mas Tony mulai merasa bahwa ini adalah hasil dari kerja keras dan ketulusan hati yang selama ini dia tanamkan. Aku tidak hanya melihat bisnis bakso Mas Tony semakin sukses, tapi juga melihat perubahan dalam dirinya. Mas Tony, yang dulu lebih suka bekerja di belakang layar, kini lebih percaya diri. Dia lebih berani mengambil keputusan besar dan berinovasi dengan menu baru. Kami bahkan mulai berpikir untuk membuka beberapa cabang di kota lain. Tapi lebih dari itu, aku merasa bangga melihat bagaimana kerja keras kami berdua membuahkan hasil yang nyata. Namun, meskipun kami sibuk dengan bisnis yang semakin berkembang, aku tahu ini bukan akhir dari cerita. Tidak semua orang senang dengan kesuksesan kami. Aku masih harus menghadapi mereka. Melinda, Sofyan, dan Arum, yang belum tahu bahwa hidup mereka akan semakin memburuk. Mereka mungkin melihat kami di Instagram, melihat betapa suksesnya kami, dan mungkin mereka merasa iri. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan mereka merusak apa yang telah kami bangun. Tentu, hidup kami sudah jauh lebih baik sekarang. Mas Tony semakin dikenal, dan kami berdua merasa lebih kuat. Tapi aku tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar memahami apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka perbuat pada kami. Aku sudah mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya, langkah yang akan membuat mereka menyesal telah merendahkan kami. Karena, seperti yang sudah kulakukan sebelumnya, karma akan datang pada waktunya. Dan kali ini, aku akan membuatnya datang dengan cara yang lebih manis. Beberapa bulan setelah bisnis bakso Mas Tony mulai berkembang pesat, kehidupan di kantor menjadi semakin berbeda. Teman-teman yang dulu sering menggunjingkan kami kini tampak menjauh, menghindar dari pandangan, seolah-olah mereka takut tersentuh oleh keberhasilan yang kami raih. Tentu saja, aku merasa puas. Namun, aku tahu mereka tidak akan diam begitu saja. Mereka pasti akan mencari cara untuk kembali mendekat,
Dan tepat sekali, suatu pagi yang cerah, mereka datang. 3 orang yang selama ini merendahkan kami, Melinda, Sofyan, dan Arum, muncul di depan pintu kantorku dengan wajah yang penuh penyesalan. Aku sedang duduk di meja kerja, menikmati secangkir kopi panas, ketika Melinda dengan ragu mengetuk pintu ruanganku. Aku mengangkat pandanganku dari layar komputer dan melihat dia bersama Sofyan dan Arum berdiri di ambang pintu. Wajah mereka terlihat kusut, dan matanya terlihat tidak seperti biasanya. Tak ada tawa atau sindiran yang terpancar dari raut muka mereka. Aku tahu, mereka datang untuk satu hal, meminta maaf. Dinda, bisa bicara sebentar? Melinda memulai, suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku hanya mengangguk, menyuruh mereka duduk. Begitu mereka duduk, suasana ruangan yang biasanya riuh dengan obrolan tiba-tiba terasa tegang. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, seolah-olah kata-kata permintaan maaf itu berat sekali untuk mereka ucapkan. Mereka sepertinya sudah menghitung dengan cermat apa yang akan mereka katakan, namun kata-kata itu tetap terhalang di tenggorokan. Ini bukan permintaan maaf yang tulus. Aku tahu itu. Melinda, Sofyan, dan Arum bukan orang yang mudah menerima kesalahan mereka. Mereka hanya takut reputasi mereka hancur lebih parah lagi. Melinda akhirnya membuka suara. Dinda, kami tahu kalau selama ini kita, mungkin sudah keterlaluan denganmu dan suamimu. Kami minta maaf. Kami benar-benar menyesal. Wajahnya memerah sedikit, dan aku bisa melihat bahwa ini adalah pertama kalinya dia merasakan kerendahan hati. Sofyan yang duduk di sebelahnya menyela, kami nggak bermaksud merendahkan kamu atau Mas Tony. Kami cuma ngomong tanpa mikir, sih. Ucapannya terdengar lebih seperti pembelaan diri daripada permintaan maaf. Tapi aku tidak terkejut. Sifatnya yang suka merasa benar selalu membuatnya sulit mengakui kesalahan sepenuhnya. Arum, yang selama ini lebih pendiam, akhirnya ikut bicara. Kita juga nggak pernah berharap bisnis Mas Tony bisa sebesar ini. Kami cuma berpikir itu cuma usaha kecil-kecilan yang nggak bakal bertahan lama. Dia menunduk, tidak bisa menatap mataku. Kami benar-benar salah menilai semuanya. Aku duduk diam untuk beberapa saat, membiarkan mereka merasakan ketegangan yang terbangun di ruanganku. Mereka tahu, jika aku membuka mulut, segala sesuatu akan berubah. Mereka tahu, ini bukan sekadar permintaan maaf biasa. Ini adalah ujian terakhir bagi mereka. Apakah mereka benar-benar menyesal, atau hanya mencoba mengembalikan status mereka yang terancam hancur? Begini, kataku pelan, sambil memandang ketiganya satu persatu. Aku nggak tahu apa yang membuat kalian berpikir kalian bisa merendahkan kami seperti itu, tapi aku tahu satu hal, kalian hanya minta maaf karena situasi sekarang berbeda. Aku berhenti sejenak, mengamati wajah mereka yang mulai cemas. Kalian gak pernah benar-benar menghargai suamiku, bukan? Kalian selalu meremehkan usahanya. Tapi sekarang, lihat kan, apa yang terjadi? Bisnis Mas Tony sukses, dan kalian mulai merasakan dampaknya. Melinda terlihat semakin tak nyaman, sementara Sofyan berusaha membela diri. Kami gak bilang baksonya jelek, Dinda. Kami hanya bercanda. Canda? Aku mengulangi kata itu, dengan nada yang lebih tegas. Kalau canda dengan merendahkan orang lain itu buat kalian biasa, mungkin kalian tidak paham apa yang sebenarnya terjadi di balik usaha ini. Mas Tony bekerja keras, dan aku di sampingnya, mendukungnya dengan segala yang aku punya. Kami bukan hanya menjalankan bisnis,
Kami membangun hidup dari dasar. Jadi, saat kalian menghina kami, itu bukan hanya soal bakso. Itu soal harga diri dan kerja keras yang dihina. Ada keheningan yang panjang di ruangan itu. Melinda, Sofyan, dan Arum tak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka tahu, mereka telah melukai kami lebih dalam daripada yang bisa mereka bayangkan. Aku berdiri, berjalan menuju jendela, dan memandang keluar. Aku tidak akan berpura-pura baik-baik saja, hanya karena kalian datang sekarang dan meminta maaf setelah segalanya terlambat. Aku bukan orang yang mudah melupakan, terutama setelah kalian berbuat begitu banyak kejam. Aku menghela napas dalam-dalam, menenangkan diri. Tapi ini bukan tentang aku. Ini tentang Mas Tony, dan kami punya hidup yang jauh lebih baik tanpa harus bergantung pada kalian. Aku berbalik dan melihat ketiga orang itu masih terdiam. Mereka tahu, apa yang mereka lakukan tak akan bisa diubah hanya dengan kata-kata. Aku sudah lebih dari cukup mengalami rasa sakit dan hinaan karena mereka. Dan kini, mereka ingin kami memaafkan begitu saja. Aku tersenyum tipis. Meskipun hatiku masih penuh amarah. Aku akan memaafkan kalian. Tapi itu tidak berarti kita akan kembali seperti dulu. Kami sudah lebih baik tanpa kalian. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, akhirnya mereka berdiri. Melinda yang biasanya begitu percaya diri, kini hanya bisa menundukkan kepala. Sementara Sofyan dan Arum tampak kehabisan kata-kata. Mereka berbalik dan meninggalkan ruanganku dengan langkah yang berat, dengan kesadaran bahwa mereka tak akan pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tahu, permintaan maaf mereka bukanlah tanda bahwa mereka benar-benar berubah. Itu hanya sebuah bentuk dari ketakutan mereka terhadap perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Namun, aku merasa puas. Mereka sudah mencoba. Meskipun itu terlambat, mereka mencoba untuk mengakui kesalahan mereka. Tapi aku tidak akan pernah melupakan bagaimana mereka dulu memperlakukan kami. Memaafkan adalah satu hal, tetapi membiarkan mereka kembali dalam hidup kami, itu bukan pilihan. Acara kantor itu datang dengan sangat cepat. Seperti yang aku duga. Setiap tahun, ada satu kali di mana perusahaan kami mengadakan gathering besar untuk merayakan pencapaian dan mengakui kerja keras karyawan. Biasanya acara itu diisi dengan berbagai penghargaan dan presentasi, serta sesi makan malam bersama yang penuh dengan pembicaraan dan tawa. Aku tahu bahwa mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk hadir. Meskipun aku sudah cukup yakin apa niat mereka. Melinda, Sofyan, dan Arum pasti datang dengan penuh senyum, berharap bisa membangun kembali citra mereka yang rusak, atau setidaknya berpura-pura menjadi bagian dari lingkaran sukses di perusahaan ini. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk memberikan mereka pelajaran terakhir yang sangat pantas mereka terima. Hari itu, aku datang lebih awal. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Semua orang sibuk berbicara, memperkenalkan diri, dan mengobrol dengan rekan-rekan kerja mereka. Namun, aku tidak bisa memandang acara ini hanya sebagai rutinitas biasa. Bagiku, ini adalah kesempatan untuk benar-benar menegaskan posisi kami. Kami bukan hanya para pekerja biasa yang bisa mereka hina dan rendahkan sesuka hati. Kami sudah berhasil membuktikan diri. Dan sekarang, saatnya mereka merasakan akibat dari sikap buruk mereka. Melinda, Sofyan, dan Arum datang sekitar setengah jam setelah acara dimulai. Mereka terlihat lebih elegan daripada biasanya, berpakaian formal dan penuh percaya diri, seolah-olah mereka baru saja memenangkan sebuah perlombaan besar.
Namun, aku melihat ada kegugupan di mata mereka. Mereka tahu, mereka sedang berada di hadapan orang-orang yang mereka sebut teman, tetapi juga orang-orang yang mereka sakiti. Aku duduk di meja yang agak jauh dari mereka, sengaja menjaga jarak. Namun, mataku tetap mengamati gerak-gerik mereka. Melinda terlihat mencoba menyapa beberapa orang, namun sikapnya terlihat kaku dan tidak tulus. Sofyan, dengan keangkuhannya, sepertinya sedang mengatur strategi untuk kembali masuk ke dalam percakapan, dan Arum, entah kenapa, terlihat lebih diam dari biasanya. Mereka tahu bahwa mereka harus menjaga citra, tapi mereka tidak tahu bahwa aku sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar percakapan biasa. Saat acara makan malam dimulai, aku melihat kesempatan itu. Aku memutuskan untuk bergerak, tidak hanya sebagai Dinda yang biasa mereka kenal, tetapi sebagai seseorang yang telah belajar bagaimana memanfaatkan setiap situasi dengan sempurna. Dengan langkah yang tenang, aku menuju ke meja buffet, tempat makanan disajikan, dan memilih beberapa mangkuk besar yang berisi kuah bakso panas yang baru saja dihidangkan. Semua orang sibuk berbicara, menikmati makanan, tetapi aku tahu waktunya sudah hampir tiba. Aku menyisir kerumunan, dengan hati yang semakin mantap. Melinda, Sofyan, dan Arum sedang duduk bersama beberapa kolega yang tampaknya tidak tahu apa yang pernah terjadi di antara kami. Mereka tertawa dan berbicara dengan santai, namun ada yang berbeda kali ini. Mereka tidak tahu bahwa di belakang senyuman mereka, aku sudah merencanakan sesuatu yang akan mengubah seluruh suasana. Dengan langkah mantap, aku berjalan ke arah mereka. Semua mata mulai tertuju padaku, dan untuk sesaat, ada keheningan yang terasa aneh. Aku tahu mereka tidak mengharapkan aku datang ke meja mereka. Namun, aku sudah tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku mendekat, berhenti beberapa langkah di depan mereka, lalu tersenyum penuh arti. "Apa kabar, Melinda? Sofyan? Arum?" Tanyaku dengan nada yang terdengar santai, meskipun sebenarnya ada perasaan yang lebih dalam di dalam diriku. Mereka hanya bisa tersenyum canggung, tidak tahu bagaimana harus merespons. Aku bisa melihat wajah mereka mulai memucat, merasakan ketegangan yang ada di udara. Mereka tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa memberi mereka waktu untuk merespons, aku melanjutkan. "Aku ingin kalian tahu sesuatu. Aku menghargai usaha kalian untuk meminta maaf beberapa waktu lalu. Tapi seperti yang sudah aku katakan, itu tidak akan mengubah apa yang terjadi. Kami sudah jauh lebih baik tanpa kalian." Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku mengendap di antara kami, sebelum aku melanjutkan lagi. Tapi, tentu saja, aku juga ingin memberikan kesempatan kalian untuk belajar, bukan hanya tentang bagaimana berbisnis, tetapi juga tentang bagaimana menjadi orang yang tahu menghargai orang lain. Pada titik ini, aku bisa melihat perubahan di wajah mereka. Mereka mulai menahan napas, berharap apa yang aku katakan tidak akan lebih buruk. Tetapi aku tidak berhenti di situ. Aku menatap Melinda yang duduk di tengah, tampak paling cemas. "Dan sebagai pelajaran terakhir," kataku sambil tersenyum dengan cara yang tidak biasa, "aku rasa kalian semua layak merasakan sedikit rasa panas yang kami rasakan dulu." Dengan gerakan yang sangat cepat, aku menumpahkan kuah bakso panas yang ada di tanganku ke arah mereka. Tidak cukup banyak untuk membuat mereka terluka, tentu saja, tetapi cukup untuk membuat mereka terkejut dan merasakan panasnya. Kuah bakso yang mendidih itu mengenai pakaian mereka dengan cukup kuat sehingga membuat mereka semua terdiam sejenak. Keheningan itu lebih berat dari apapun yang bisa aku bayangkan. Mereka mematung,
tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada kami, pada mereka yang seharusnya merasakan dampak dari apa yang selama ini mereka lakukan. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena rasa puas yang luar biasa. Aku bisa melihat mereka mulai panik, terutama Melinda yang langsung berdiri dengan wajah memerah, berusaha menenangkan dirinya. Ini tidak seharusnya terjadi, kata Melinda. Suaranya serak karena syok. Dinda, kamu gila. Aku mengangkat bahu dan tersenyum dengan dingin. Aku hanya memberi pelajaran. Kalau kalian bisa merendahkan kami dengan mudah, kalian harus belajar bagaimana rasanya menjadi orang yang dipermalukan. Dan dengan itu, aku berbalik dan berjalan kembali ke meja, meninggalkan mereka yang terpaku di tempat mereka. Semua orang yang ada di sekitar meja mereka mulai tertawa. Sebagian besar merasa bahwa karma memang selalu datang dengan cara yang tak terduga. Aku tidak pernah merasa lebih puas dalam hidupku. Hari itu, mereka pulang lebih cepat, meninggalkan acara dengan pakaian kotor dan rasa malu yang mungkin akan terus menghantui mereka. Aku tahu bahwa setelah semua yang terjadi, mereka tidak akan pernah bisa menghapus rasa hina itu dari ingatan mereka. Aku sudah memberi mereka pelajaran yang tak akan mereka lupakan, tentang rasa hormat, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana karma selalu menunggu waktu yang tepat untuk datang. Beberapa minggu setelah kejadian di acara kantor, kehidupan Melinda dan Sofyan semakin terguncang. Mereka mungkin berharap bahwa kejadian memalukan itu akan segera dilupakan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Seluruh kantor mulai berbicara tentang kejadian itu. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai pembalasan yang pantas, sebuah karma yang datang tepat pada waktunya. Tidak hanya itu, aku mulai merasakan efek lebih jauh dari perbuatan mereka, terutama pada bisnis sampingan yang ternyata telah lama mereka jalankan di balik layar. Aku mendapatkan informasi ini secara tidak sengaja. Ada beberapa karyawan yang memang sudah lama bekerja di perusahaan dan memiliki akses ke informasi pribadi rekan-rekan mereka. Salah satunya memberitahuku bahwa Melinda dan Sofyan, yang selama ini terlihat seperti pasangan kerja yang sempurna, sebenarnya memiliki sebuah bisnis sampingan yang cukup mencurigakan. Mereka berdua, dengan bantuan beberapa orang yang mereka percayai, ternyata terlibat dalam skema penipuan yang melibatkan penggelapan dana dan penyalahgunaan proyek perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka. Awalnya, aku tidak percaya. Tapi saat aku menggali lebih dalam, aku menemukan bukti-bukti yang sangat meyakinkan. Ternyata, bisnis sampingan mereka bukan hanya berisiko melibatkan diri mereka dalam kegiatan ilegal, tetapi juga telah merugikan beberapa klien mereka. Mereka menggunakan nama perusahaan untuk mendapatkan kontrak-kontrak besar yang mereka kelola dengan sangat buruk. Tidak hanya itu, mereka juga menerima suap dari beberapa pemasok untuk memanipulasi hasil tender. Semua ini terjadi selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Semua keuntungan yang mereka dapatkan dari bisnis gelap itu mereka gunakan untuk mempertahankan gaya hidup mewah mereka dan membeli hubungan dengan orang-orang berpengaruh. Namun, aku tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membuat mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan. Aku tidak bisa diam saja melihat mereka terus menjalani hidup dengan cara yang tidak pantas. Jadi, aku memutuskan untuk bertindak. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut tentang kegiatan mereka, dengan cermat dan hati-hati. Aku tidak langsung memberitahu atasan, karena aku ingin memastikan semuanya bisa jelas dan tidak terbantahkan. Semua yang mereka lakukan harus terungkap dengan cara yang membuat mereka tidak bisa menyangkal lagi. Pada suatu pagi,
Aku memutuskan untuk memberikan laporan lengkap tentang kegiatan mereka kepada atasan. Laporan itu berisi bukti-bukti transaksi yang meragukan, percakapan yang bocor, dan data lainnya yang mengungkapkan bagaimana Melinda dan Sofyan menjalankan bisnis sampingan mereka yang kotor itu. Aku tahu bahwa tindakan ini mungkin akan mengubah segalanya bagi mereka. Dan aku tidak salah. Ketika laporan itu sampai di meja atasan, seluruh perusahaan menjadi geger. Melinda dan Sofyan dipanggil untuk memberikan penjelasan. Namun tentu saja mereka tidak bisa membantah bukti yang ada. Dengan nada yang tegang, mereka berusaha mempertahankan diri, tetapi tidak ada satupun kata-kata mereka yang bisa menyelamatkan mereka dari kenyataan. Tentu saja, hal ini tidak berhenti hanya pada panggilan di ruang rapat. Tim audit perusahaan segera turun tangan, menyelidiki lebih jauh semua transaksi yang pernah mereka lakukan. Dan seiring dengan penyelidikan yang semakin mendalam, semakin banyak orang yang mulai terungkap keterlibatannya dalam skema kotor mereka. Ternyata, mereka tidak hanya menipu perusahaan, tetapi juga merugikan banyak orang lain yang telah percaya pada mereka. Banyak klien yang merasa ditipu, dan beberapa di antaranya bahkan mulai mengambil langkah hukum untuk menuntut pengembalian dana mereka. Begitu berita tentang kejahatan mereka tersebar, bisnis mereka langsung ambruk. Semua kontrak yang mereka pegang dicabut, dan perusahaan yang dulu mengandalkan mereka untuk beberapa proyek besar mulai menjauh. Tentu saja, reputasi mereka yang sudah rusak parah membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. Beberapa orang yang dulu mereka dekati dengan cara licik pun mulai menjauh. Semua yang mereka bangun, semua yang mereka perjuangkan dengan kecurangan dan manipulasi. Semua yang mereka bangun, semua yang mereka perjuangkan dengan kecurangan dan manipulasi, hancur begitu saja. Hari itu, aku tidak merasa senang, meskipun mungkin banyak orang berpikir aku akan merasa puas. Aku hanya merasa lega. Lega karena aku telah memberi mereka kesempatan untuk melihat akibat dari perbuatan mereka, untuk merasakan bagaimana rasanya ketika hidup yang mereka bangun dengan cara-cara tidak jujur itu runtuh begitu saja. Mereka bukan hanya gagal di mata perusahaan, tapi mereka juga kehilangan semua kredibilitas yang pernah mereka miliki di luar sana. Melinda, Sofyan, dan Arum yang sebelumnya sangat percaya diri dan merasa berada di atas angin, kini menjadi korban dari permainan mereka sendiri. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa bisnis sampingan mereka, yang selama ini mereka banggakan, kini telah hancur berantakan. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa mereka tidak bisa lagi menutupi kebusukan yang telah mereka simpan bertahun-tahun. Semua yang mereka sembunyikan kini terungkap, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Aku melihat mereka beberapa kali setelah itu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya bisa menunduk dan menghindar dariku. Mungkin mereka tahu, meskipun mereka meminta maaf dan mencoba memperbaiki semuanya, tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa mereka telah mengkhianati banyak orang, termasuk aku dan Mas Tony. Begitu saja, bisnis mereka runtuh, dan dengan itu, hidup mereka pun berubah selamanya. Mereka yang dulu menghina kami, yang meremehkan usaha kami, kini terjebak dalam akibat dari keburukan yang mereka lakukan sendiri. Aku tahu karma tidak akan pernah salah. Dan aku, seperti yang mereka ketahui sekarang, adalah orang yang telah membuat mereka merasakannya dengan cara yang tidak akan mereka lupakan. Beberapa minggu setelah kehancuran bisnis sampingan Melinda dan Sofyan, suasana di kantor semakin membaik, meskipun sisa-sisa ketegangan masih terasa. Semua yang terjadi begitu cepat, namun hasilnya jelas. Banyak orang mulai melihatku dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai Dinda yang seringkali diam dan sabar,
tetapi sebagai seseorang yang berani bertindak ketika keadilan dan integritas dipertaruhkan. Aku merasa perubahan itu bukan hanya dari luar, tetapi juga datang dari dalam diriku sendiri. Aku mulai melihat diriku dengan cara yang berbeda. Aku bukan hanya seorang istri dari Mas Tony yang baksonya dihina. Aku bukan hanya seorang karyawan yang seringkali dianggap remeh oleh rekan-rekanku. Aku adalah Dinda yang telah memperjuangkan kebanggaan dan harga dirinya, serta menjaga keluarganya dengan cara yang tak terduga. Hari itu, di ruang rapat yang penuh dengan rekan-rekan kerja dan atasan kami, aku menerima panggilan yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Atasan langsung, Bapak Dwi, berdiri di depan ruangan dengan senyum lebar di wajahnya. Dia mengangkat sebuah amplop berwarna putih dan membuka pembicaraan dengan cara yang penuh perhatian. "Selamat pagi, semuanya," katanya dengan nada yang penuh semangat. "Hari ini, kami memiliki sebuah pengumuman yang penting. Kami ingin memberikan penghargaan kepada seseorang yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa, kinerja yang konsisten, dan juga keberanian untuk menghadapi tantangan yang ada." Aku merasa jantungku berdegup kencang. Selama beberapa bulan terakhir, aku merasa upayaku mulai dilihat, meskipun aku tidak pernah mengharapkannya secara eksplisit. Aku tahu aku bekerja keras, dan aku tahu bahwa aku telah berhasil menjaga kestabilan tim, memperbaiki banyak hal yang rusak, dan bahkan ikut membantu menyelamatkan reputasi perusahaan setelah beberapa masalah internal yang muncul. Namun, aku tak pernah mengira bahwa hari ini akan menjadi titik balik yang begitu besar. Semua perhatian kini tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan penuh harap dari rekan-rekan yang ada di ruangan itu. Mereka mulai berbisik pelan, dan aku mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pengakuan. Ini adalah sebuah tanda bahwa kerja keras dan ketulusan pasti akan membuahkan hasil. Bapak Dwi melanjutkan, "Dinda, kami ingin mengucapkan terima kasih atas segala usaha yang telah kamu berikan, atas keberanianmu untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan, dan yang paling penting, atas kerja kerasmu dalam membangun dan mempertahankan integritas perusahaan ini. Oleh karena itu, dengan bangga kami mengumumkan bahwa kamu akan dipromosikan ke posisi manajer proyek." Semua mata tertuju padaku, dan untuk sesaat, aku merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundakku. Promosi itu adalah sesuatu yang sudah lama aku impikan, namun aku tidak pernah benar-benar mengandalkannya. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik, dengan harapan agar aku bisa terus memberikan yang terbaik untuk perusahaan, untuk Mas Tony, dan untuk diriku sendiri. Tapi sekarang, semua kerja keras itu terbayar lunas dengan cara yang tak terduga. Aku merasa campuran antara kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa. Aku tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun, karena mereka sekarang sudah melihatku dengan cara yang baru. Namun, meskipun rasa bangga itu begitu besar, ada juga perasaan yang datang bersama promosi ini. Aku tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Aku ingat jelas bagaimana Melinda, Sofyan, dan Arum dulu merendahkan aku, menganggap pekerjaan suamiku yang hanya menjual bakso sebagai sesuatu yang tidak berarti. Mereka menganggap bahwa dengan memiliki gelar tinggi, mereka bisa meremehkan orang lain dengan mudah. Dan sekarang, aku berada di sini, berada pada posisi yang mereka anggap tak akan pernah aku capai. Tentu saja, ada rasa puas dalam diriku, tetapi aku juga sadar bahwa promosi ini bukan hanya hadiah dari atasan. Ini adalah bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk berdiri tegak dalam menghadapi ketidakadilan adalah hal yang sangat dihargai. Sementara aku berdiri di depan ruangan dengan semua rekan kerja yang mulai memberi tepuk tangan, aku melihat wajah-wajah mereka yang dulu merendahkan. Melinda, Sofyan,
dan Arum, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka terlihat lebih kecil, lebih tertekan dibandingkan sebelumnya. Aku bisa merasakan bagaimana mereka menginginkan posisi itu, namun pada saat yang sama, mereka tahu bahwa itu tidak akan pernah bisa mereka raih dengan cara mereka yang licik dan manipulatif. Aku tidak membutuhkannya untuk membuktikan apapun kepada mereka. Tetapi aku tahu bahwa ini adalah sebuah pengingat bahwa hidup memang selalu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Setelah pengumuman itu, suasana di ruangan itu berubah menjadi lebih cerah. Rekan-rekan kerja yang dulu memperlakukanku dengan biasa saja, kini memberikan apresiasi yang sangat besar. Mereka datang untuk mengucapkan selamat, dan bahkan ada beberapa yang mulai berbicara lebih dekat denganku. Aku merasa diterima dan dihargai oleh mereka yang sebelumnya hanya sekadar rekan kerja biasa. Aku tidak mengharapkan semua itu, tetapi aku tahu ini adalah salah satu dampak dari keputusan yang aku ambil untuk tidak pernah menyerah dan tetap bertahan meskipun dihadapkan dengan rintangan yang begitu berat. Tak lama setelah itu, aku dipanggil ke ruang kerja Bapak Dwi untuk membicarakan lebih lanjut tentang promosi ini. Aku disambut dengan hangat, dan Bapak Dwi mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaianku. Dinda, aku tahu kamu sudah lama bekerja keras, dan sekarang saatnya kamu mendapat kesempatan yang lebih besar. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa menangani tantangan dengan sangat baik. Aku yakin kamu akan sukses dalam peran baru ini. Kata-kata itu terasa sangat berarti bagiku, karena aku tahu dia tidak hanya berbicara tentang hasil kerjaku, tetapi juga tentang integritas dan ketekunan yang selama ini aku tunjukkan. Selama percakapan itu, aku merasa seperti ada babak baru dalam hidupku yang dimulai. Mungkin ini adalah titik di mana segala pengorbanan, setiap malam tanpa tidur, setiap perjuangan untuk tetap percaya pada diri sendiri, akhirnya membawa aku ke tempat yang seharusnya. Aku tidak hanya mendapatkan promosi yang sudah lama aku idam-idamkan, tetapi aku juga mendapat pengakuan atas siapa aku sebenarnya. Seorang wanita yang kuat, berani, dan tidak takut menghadapi tantangan hidup. Ketika aku keluar dari ruang rapat dengan surat promosi di tangan, aku merasa sangat bangga. Di luar sana, Mas Tony menunggu. Dia tidak tahu tentang promosi ini, dan aku tidak sabar untuk memberitahunya. Hari itu, kami merayakan kemenangan kami bersama, sebuah kemenangan yang jauh lebih besar dari sekadar promosi atau penghargaan. Ini adalah kemenangan atas keteguhan hati dan keberanian untuk tetap berjuang, bahkan ketika dunia tampaknya melawan kita. Dan yang paling penting, ini adalah kemenangan bagi kami berdua, Mas Tony dan aku, yang telah melalui banyak hal bersama dan berhasil bangkit dari setiap ujian yang datang. Setelah promosi itu, hidupku dan Mas Tony berubah drastis. Rasanya seperti ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Semua pengorbanan, semua kerja keras, dan segala keteguhan hati yang telah aku tunjukkan, akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Kini, kami berdiri lebih teguh dari sebelumnya, dengan lebih banyak harapan dan peluang yang terbuka lebar di depan kami. Kehidupan kami mulai menemukan ritme yang lebih stabil dan damai, jauh dari segala konflik dan rasa sakit yang pernah kami rasakan sebelumnya. Mas Tony, yang sejak awal selalu mendukungku, kini merasa lebih percaya diri dengan bisnis bakso yang dijalankannya. Gerobaknya, yang dulu sering diganggu dan dihina, kini menjadi simbol perjuangan kami. Aku tidak pernah menyangka betapa kecilnya langkah awal kami itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar. Melihat pelanggan yang datang untuk menikmati bakso dengan penuh kepuasan membuat kami merasa bangga. Selain itu, dengan dukungan media sosial yang mulai viral, bakso Mas Tony semakin dikenal, dan pelanggan setia terus berdatangan,
Bahkan ada yang rela antre berjam-jam hanya untuk mencicipi kelezatannya. Kami kini mampu membuka kedai bakso permanen di sebuah lokasi yang strategis, jauh lebih baik dari sekadar gerobak di pinggir jalan. Semua itu tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat fondasi keluarga kami. Aku masih ingat dengan jelas saat pertama kali kami membuka kedai baru itu. Ada sesuatu yang istimewa saat kami melangkah bersama memasuki ruangan kecil namun nyaman itu, yang kami desain dengan hati-hati. Kami ingin tempat itu tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan kami. Keberhasilan yang bukan hanya diukur dari uang atau materi, tetapi dari ketulusan, kerja keras, dan kebersamaan yang telah kami bangun sepanjang perjalanan hidup kami. Ketika kedai itu dibuka, Mas Tony dan aku merayakannya bersama keluarga kecil kami. Kami mengundang beberapa teman terdekat dan keluarga untuk merasakan kebahagiaan yang kami rasakan. Suasana di kedai itu penuh dengan tawa dan kehangatan. Sambil duduk bersama, menikmati semangkuk bakso yang lezat, aku merasa seperti ada dunia baru yang terbuka bagi kami. Sebelumnya, hidup kami seringkali dibayangi rasa cemas dan ketidakpastian. Mas Tony yang dulu selalu tertekan dengan bisnis baksonya yang seolah tak dihargai, kini bisa tersenyum dengan lebih lepas. Aku, yang seringkali merasa terpinggirkan di kantor dan harus menerima hinaan serta ejekan dari rekan-rekan kerja, kini berdiri tegak dengan jabatan baru yang penuh tanggung jawab. Semua itu membawa rasa damai yang luar biasa. Kami bukan hanya berhasil mencapai tujuan karir dan bisnis, tetapi kami juga berhasil menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang sebelumnya mungkin kami anggap biasa saja. Salah satu momen yang paling aku hargai adalah ketika kami duduk bersama setelah seharian bekerja keras. Kami tidak perlu lagi merasa khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kami. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang benar. Mas Tony tidak pernah mengeluh atau merasakan penyesalan karena bisnis baksonya dulu dijadikan bahan olok-olokan. Begitu juga aku, yang dulu merasa rendah diri ketika orang-orang meremehkan suamiku. Sekarang, kami menyadari bahwa hidup ini adalah tentang kebersamaan, tentang bagaimana kita saling mendukung satu sama lain dan menghadapi rintangan bersama. Kami tahu bahwa kami bisa menghadapi apapun yang datang, selama kami melakukannya bersama-sama. Hari-hari berlalu dengan lebih indah. Mas Tony semakin aktif mengelola kedainya, sementara aku mulai merambah dunia manajerial di kantor. Aku merasa sangat bersyukur bisa melakukan apa yang aku cintai, sembari membantu Mas Tony membangun bisnisnya. Kami berdua belajar untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional kami dengan lebih bijaksana. Kadang, aku masih teringat betapa beratnya perjuangan kami, betapa banyak tantangan yang harus kami lewati, tetapi semua itu kini terasa seperti kenangan yang memberi pelajaran berharga. Kami belajar untuk tidak takut menghadapi tantangan, untuk tidak terpuruk oleh apa yang orang lain katakan, dan untuk tetap berfokus pada impian kami. Kehidupan kami kini lebih sederhana namun penuh kebahagiaan. Aku tidak perlu lagi berpikir tentang apakah orang lain akan menganggap suamiku layak atau tidak. Kami tahu bahwa setiap perjuangan yang kami lakukan, setiap keputusan yang kami ambil, adalah untuk kebahagiaan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari penilaian orang lain, tetapi dari rasa damai dan kebanggaan yang datang dari dalam diri kami sendiri. Bahkan, aku mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah. Kami berdua sering berbicara tentang kemungkinan membuka cabang kedai bakso di beberapa tempat lainnya, atau bahkan memperluas bisnis ke bidang lainnya yang kami minati. Tetapi yang lebih penting, kami ingin memastikan bahwa apapun yang kami lakukan,
kami tetap menjaga kebahagiaan keluarga kami. Aku ingin mengajarkan pada anak-anak kami, suatu saat nanti, bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa banyak materi yang kita kumpulkan, tetapi seberapa besar kita bisa menjaga integritas dan rasa saling menghargai dalam keluarga. Dari sini, aku belajar banyak hal. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, dan seringkali, jalan menuju kebahagiaan penuh dengan cobaan. Namun, dengan keteguhan hati, dengan kepercayaan pada diri sendiri, dan dengan cinta yang tulus, semuanya akan terasa lebih ringan. Mas Tony dan aku kini tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu bersama, mendukung satu sama lain, dan merayakan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kami ambil. Kami bukan lagi pasangan yang dihina atau dipandang sebelah mata. Kami adalah keluarga yang kuat, yang telah melalui banyak ujian dan tetap teguh. Kami tahu bahwa kebahagiaan kami kini adalah buah dari segala usaha dan kerja keras yang telah kami lakukan bersama. Dan yang lebih penting, kami tidak perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun. Kami sudah berhasil menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari itu terasa seperti sebuah babak penutupan dari segala perjuangan yang telah kami lalui. Aku dan Mas Tony berdiri di depan kedai bakso kami, sambil menyaksikan bagaimana pelanggan datang dan pergi, menikmati makanan yang sudah menjadi simbol kebanggaan kami. Kedai bakso yang dulunya hanya sekedar impian kecil kami kini berkembang menjadi tempat yang ramai dikunjungi banyak orang. Kami tak pernah menyangka bisa berada di titik ini, di titik di mana segala tantangan dan penderitaan yang kami alami menjadi kenangan yang manis. Namun, meskipun hidup kami sudah jauh lebih baik, ada satu bagian dari masa lalu yang belum sepenuhnya tertutup. Teman-teman kantor kami, Melinda, Sofyan, dan Arum. Mereka yang dulu menghinaku, merendahkan suamiku, dan berusaha menjatuhkan kami berdua. Setiap kali aku melangkah ke dalam kedai ini, aku tak bisa menghindari kenangan tentang bagaimana mereka berusaha membuat hidup kami lebih sulit. Mereka tak hanya meremehkan bakso Mas Tony, tetapi juga merendahkan karierku, mencemoohku di belakang, dan bahkan menyebarkan rumor yang tak berdasar. Semua itu pernah membuat aku merasa kecil, dan rasanya seperti beban yang sangat berat. Tapi kini, semuanya sudah berbeda. Aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan datang ke kedai kami suatu hari nanti. Melinda, Sofyan, dan Arum, 3 orang yang dulu aku anggap sebagai teman-teman terdekat, yang kini telah jatuh dalam kegagalan dan kehancuran mereka sendiri, ternyata muncul di pintu kedai pada suatu sore yang cerah. Mereka berdiri di depan pintu dengan wajah yang terlihat canggung, seperti mereka baru saja melewati perjalanan yang panjang dan penuh penyesalan. Wajah mereka berbeda. Mereka bukan lagi orang-orang yang dulu begitu percaya diri merendahkan kami. Sekarang, mereka tampak lebih kecil, lebih rapuh, seolah-olah beban hidup telah mengubah mereka. Melinda yang dulu selalu tampak angkuh dan penuh kebanggaan, kini tampak lebih lelah. Sofyan, yang dulu suka merendahkan orang lain untuk menunjukkan kehebatan dirinya, kini berdiri dengan kepala tertunduk. Arum, yang dulu selalu menganggap dirinya lebih pintar dari yang lain, kini terlihat tidak bisa menatap mata kami. Ketiganya berjalan perlahan menuju meja kami, dan aku bisa merasakan betapa mereka terpaksa melakukannya. Namun di sisi lain, aku juga bisa melihat kerendahan hati yang tulus dalam langkah mereka. Dinda, Tony, Melinda akhirnya membuka suara dengan suara pelan, berbeda jauh dari sikapnya yang dulu. Kami datang ke sini untuk meminta maaf. Kami sadar, selama ini kami telah berbuat salah pada kalian. Kami sudah melakukan banyak hal yang tidak seharusnya, dan kami sangat menyesal.
Matanya terlihat berkaca-kaca. Dan aku tahu bahwa ini bukan hanya kata-kata kosong. Mereka benar-benar menyesali apa yang telah mereka lakukan. Aku menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa sedikit lega melihat mereka datang untuk meminta maaf. Di sisi lain, ada rasa sakit yang masih mengganjal. Mereka yang dulu meremehkan kami, yang selalu merasa lebih tinggi dari kami, kini datang meminta maaf setelah segala yang terjadi. Aku bisa merasakan bahwa mereka benar-benar sadar akan kesalahan mereka, tapi pada saat yang sama, aku tahu bahwa penyesalan itu datang terlambat. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, kata Mas Tony dengan suara tenang, namun penuh makna. Kami sudah melalui banyak hal. Kami sudah berdiri tegak dan berhasil. Apa yang kalian lakukan dulu kepada kami tidak akan mengubah apa yang telah kami capai. Tapi aku menghargai bahwa kalian datang untuk meminta maaf. Melinda terdiam sejenak, dan kemudian mengangguk pelan. Kami tahu ini tidak akan mengubah apapun, tapi kami ingin kalian tahu bahwa kami benar-benar menyesal. Kami sadar, kami terlalu sombong dan terlalu cepat menghakimi. Kami tidak tahu betapa kerasnya perjuangan kalian. Kami tidak tahu bahwa usaha kalian adalah sesuatu yang lebih dari sekedar penilaian kami yang dangkal. Sofyan dan Arum pun mengangguk setuju, seolah mereka tak sanggup berkata lebih banyak. Aku hanya bisa diam sejenak, merenung. Perasaan hatiku bercampur aduk. Pada satu sisi, aku ingin sekali melepaskan semua rasa sakit itu, ingin memaafkan mereka dan melanjutkan hidup tanpa ada beban. Tetapi pada sisi lain, aku juga merasa bahwa mereka perlu merasakan sedikit dari apa yang kami rasakan dulu. Mereka mungkin sudah menyesal, tapi mereka tak akan pernah bisa merasakan apa yang kami alami. Mereka tidak akan pernah bisa mengerti betapa sakitnya ketika orang-orang yang kita anggap teman justru berusaha menjatuhkan kita. Dinda, Melinda melanjutkan dengan suara hampir putus asa. Kami tidak meminta maaf hanya untuk mendapatkan kebaikan kalian. Kami tahu kami tidak pantas diterima, tapi kami benar-benar berharap kalian bisa memaafkan kami. Aku menatap mereka satu persatu, dan akhirnya aku berkata dengan suara lembut, namun tegas, aku memaafkan kalian. Kami sudah melalui banyak hal, dan aku percaya bahwa kalian juga sudah belajar dari semua ini. Namun, aku ingin kalian tahu bahwa hidup kami sekarang jauh lebih baik tanpa ada orang-orang seperti kalian. Kami telah bangkit dari apa yang kalian lakukan, dan itu adalah hal yang paling penting bagi kami. Mas Tony menggenggam tanganku, memberikan dukungan yang aku butuhkan. Meskipun aku memaafkan mereka, aku tidak bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan. Namun, aku tahu bahwa memaafkan adalah langkah penting untuk melepaskan masa lalu dan melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik. Aku tak ingin hidupku terikat dengan kebencian, tetapi aku juga ingin menjaga prinsip yang telah membawa kami sejauh ini. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, Melinda, Sofyan, dan Arum berpamitan dengan langkah yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Mereka pergi dengan kepala tertunduk, dan aku tahu bahwa mereka tidak akan kembali untuk merusak hidup kami lagi. Mereka telah mendapatkan pelajaran yang mereka butuhkan, dan kami pun telah melanjutkan hidup kami dengan lebih bahagia dan penuh keyakinan. Setelah mereka pergi, aku dan Mas Tony duduk bersama, menatap kedai yang telah kami bangun bersama. Kami merasa tenang, karena kami tahu bahwa sekarang kami sudah bebas dari pengaruh buruk orang-orang tersebut. Kami sudah memaafkan mereka, dan kami akan terus maju dengan hidup kami yang lebih baik. Keberhasilan kami bukan hanya tentang uang atau pencapaian materi,
tetapi tentang bagaimana kami bisa tetap teguh dan bahagia meskipun segala rintangan datang menghadang. Kami tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah milik kami, dan tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya. Hari itu, di kedai bakso kami, aku merasa seperti kami telah benar-benar selesai dengan masa lalu kami. Kami kini bisa menatap masa depan dengan penuh harapan, bersama-sama.